you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Hari ini rada grogi nih, karena di sebelahku ada cewek cantik. Oke, kenalin dulu siapa namanya. Nadia. Lihat sini apa lihat sana? Lihat sini boleh, lihat sana boleh. Namaku Nadia Lutfina. Terus Single, married atau pekerjaan apa? tahun lalu single, terus udah married. Sayang sekali ya teman-teman. Terus ini umur berapa Nadia? 26. 26. Oh ya berarti kita seumuran ya. Enggak. 26 terus kerja atau masih kuliah? Kerja. Kerja. Enggak pernah kuliah. Enggak pernah kuliah. Oh, dari SMA. SMA-nya di Semarang. Semarang. Lahir Semarang. Tapi nggak pernah kuliah memang. Oke. Nadia mungkin bisa kenalin Instagramnya, sosial medianya biar nanti teman-teman kalau mau kepo. Kayaknya punya website juga ya? Punya. Nah, silakan. Instagramku Nadia Lutfina. Kalau mau lebih tahu lagi tentang aku ada di www.nadialutfina.com. Oke, Nat, gini. Aku tuh terus terang udah follow Instagrammu dari lama. Nah, Berapa lama? nggak tahu, lupa. Jadi Nadia itu selain dia kerja, dia tuh udah lama berkecimpung di dunia atletik, ya bener. Termasuk atletik nggak sih? Kalau senam itu? Enggak. Kalau dansa ya? Dansa ya. Kalau dansa nggak termasuk atletik enggak. Oke, jadi Nadia ini atlet dansa, udah mulai dansa dari umur 9 tahun. 9 tahun sampai sekarang masih aktif atau udah pensiun kah? Sebenarnya tahun ini mau rencananya terakhir, tapi karena corona ya jadinya enggak jadi terakhir. Mungkin tahun depan lah terakhir bikin. Terus prestasi terbaik apa, Nat? Prestasi terbaik berarti yang menang ya? Ya menurutmu prestasimu yang paling berkesan gitu apa? Jadi karena dulu pernah ngerebutin nomor 1-2 Indonesia terus, itu tuh dikirim sama Indonesia, jadi harus Indonesia yang kirim untuk perwakilan ke Asian Indoor Games di Incheon, Korea awalnya. Tahun berapa itu? 2013 Pak ya? 2013 atau 13 atau 14 gitu. Keren banget. Loh, cuman kok bisa sih ke dunia dansa gitu, ceritanya gimana? Dari kakek sih sebenarnya. Dari kakek. Kakekku tuh orang dansa. Jadi dia pelatih dansa, terus kenal ke papiku, jadi ngenalin dansa juga ke papiku ngenalin ke aku. Jadi kayak turun temurun gitu. Dansanya tuh kayak gimana sih, Nat? Ini videonya tuh waktu aku pertandingan. Jadi kalau dansa tuh sebenarnya lebih ke cowok cewek, jadi pasangan itu yang pertandingan tuh yang pasangan. Tapi kalau sebenarnya yang lebih kayak umum tuh yang paling tahu ya pasti line dance yang ibu-ibu di jalan atau di itu yang tanpa pasangan gitu. Nah itu lebih. Nah dansa itu satu jenis atau maksudnya salsa gitu itu termasuk nggak sih atau? Salsa itu bukan dansa tapi dia itu jenis salsa, tapi orang-orang lebih tahu salsa sih sebenarnya. Tapi dansa itu sebenarnya bukan salsa, tapi dansa itu ada Latin sama ballroom. Nah Latin sama ballroom itu bedanya. Kalau Latin tuh ya biasa yang lakuin orang Latin yang apa ya, lebih rancak, yang lebih happy. Tapi kalau ballroom tuh yang lebih klasikal, yang kayak Beauty and the Beast. Kayaknya lebih kerajaan gitu-gitu. Jadi bukan salsa sebenarnya. Berarti dari kakek. Orang tua juga ada yang dansa? Papa juga dansa. Jadi ternyata dansa tuh kalau orang ngertinya tuh kan dansa kan menari kan. Itu kayak cenderung ke cewek. Tapi ternyata ini dari kakek, dari cowok semua loh, kakek, papa. Berarti otomatis banyak juga yang cowok atau gimana? Banyak banget malah. Gitu ya. Tapi memang lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Harusnya dulu ikutan dansa ya. Nah terus kenapa kok nggak pilih cabang olahraga lainnya? Maksudnya selain dansa? Karena apa ya? Mungkin nggak begitu tertarik juga. Justru aku tertarik ke Muay Thai, tapi aku nggak. Maksudnya senang Muay Thai tapi nggak suka terlukanya tuh nggak suka gitu. Jadi mungkin kalau cabang lain ya nggak bisa karena apa ya? Nggak menjiwai juga ya mungkin ya. Karena senangnya nari sih sebenarnya. Gitu. Dan kebetulan tuh dansa baru masuk ke dunia atlet itu 2008.
Berarti pas ya kalau nggak salah ya. Aku 2005 mulai. Oh ya. Berarti sebelum pas. itu tuh kita nggak atlet, kita hanya Nah, bentar. nari-nari. 2005 itu berarti umur berapa? 9. 9. Terus masuknya apa? Pelatnas. Pelatnas itu Atau- nanti setelah aku juara nasional. Berarti penghobi dulu masuknya awalnya ya. Penghobi terus ada kejuaraan-kejuaraan, kamu ikut. Terus Suatu ditarik. hari masuk ke suatu hari cabang dansa ini masuk jadi cabang olahraga sama KONI gitu. kan berarti. Nah, begitu masuk KONI terus besok ada kejurnas kan. Nah, kejurnas itu ada PON. Nah, baru masuklah pokoknya cabang olahraga Sampai gitu. sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau buat kamu yang mau lihat video dansanya Nadia, yang jelas bukan nama aku, ada di video ini. Sambil ngopi dulu minum lagi. Ya. Ini video waktu apa Nat? Waktu di mana? Terakhir kali sini Prapon Prapon di Bali Bali 2019. 2019. Harusnya kan tahun ini 2020 kan PON kan Di mana? di Papua. Di Papua dulu. Tapi Mantap karena ini ya nggak ada PON. Nah, cuman kalau peminatnya tuh kalau kita ngomong Indonesia ya, Indonesia tuh mungkin mayoritas masih sepak bola. Sepak bola, badminton, Yeah. bulu tangkis, terus mungkin tenis meja. Dansa tuh peminatnya gimana, Nat? Sedikit banget. Sedikit banget. Jujur sebenarnya tahun ini tuh dansa sangat diragukan bisa masuk ke Papua. Maksudnya bisa masuk ke PON Papua karena Papua sendiri nggak punya atlet kan. Jauh banget nih menjangkaunya sampai ke Papua kan. gitu. Dan sedangkan mereka tuan rumah juga pasti Pengen. itu kompetitornya juga kan. Hmm. Nah, karena nggak punya kompetitor jadinya dansa bisa tereliminasi Awalnya. sekarang ini pasti Oh, berarti masih gonjang-ganjing. Padahal kita udah prapon, tapi ponnya belum pasti juga. Oh. Padahal terakhir aku 4 tahun lalu itu pon di Bandung. Itu udah masuk karena Bandung punya atlet. Tapi karena Papua nggak punya atlet jadi Berarti terancam. sampai sekarang nih ada beberapa daerah yang masih belum. Tuh, banyak Mungkin karena banget. belum terlalu dikenal kali ya. Ya kan dansa. Dan karena mungkin dansa tuh terlihat kayak apa ya, olahraga yang anak muda. Misalnya aku nggak kenal sama kamu, aku suruh partneran gandeng-gandeng gitu kan, anak muda kayak risih gitu loh. Oh. Jadi itu yang jarang orang minat gitu kan. Nah, terus kalau waktu dansa ini kan pasangan kan. Jadi kan harus punya, jangankan dansa ya, kita bulu tangkis saja kalau ganda campuran tuh harus punya chemistry atau apalah itu. Nah, itu kamu bisa langsung spontan atau ada prosesnya kah? Sebenarnya milih partner dansa pun, jadi kan aku nyebutnya juga partner kan. Partner itu milihnya kayak pacar juga karena harus cocok komunikasi, cocok ngobrol aja harus cocok. Atau karena kan kita latihan pun kita banyak ngobrol juga kan. Nah itu apa ya, kayak milih pacar juga sih. Tapi kebetulan karena aku partneran sama kokoku sendiri, karena kokoku sendiri itu partner dansaku dari aku kecil sampai sekarang. Oh, Jadi- umurnya selisih 1 tahun. 27 berarti? Iya. Oh, padahal mau tanya, pernah nggak cinlok atau suka Nggak sama pernah. pasangan? Ya, karena saudara. Nah, saudara. Pernah Iya. sih, karena tapi keburukannya dari saudara itu kita gampang bertengkar karena kan nggak punya besenggi, Iya, apa sih bahasa udah. Indonesia? Sungkan. Nah, nggak punya sungkan gitu. Tapi pernah nggak dansa maksudnya sama orang lain gitu Pernah. yang tiba-tiba spontan, misalnya disuruh pelatih nih, kamu pasangan sama dia, coba lagu ini gitu? Lebih tepatnya karena dulu sering bertengkar sama kokoku. Kita dulu bertengkar terus, setiap latihan selalu bertengkar terus akhirnya dipisah sama orang. Jadi aku pernah partneran sama orang lain, pernah setahun lah tapi Terus? jadi aku partneran sama dia, orang si A ini, kokoku partneran sama partnernya dia. Kebetulan mereka suami istri, jadi dia nggak mungkin cinlok juga gitu. Oh ya, Nadia punya YouTube, ini channelnya. Iya. Jadi Nadia tuh pernah bahas tentang, atau di Instagram ya, dansa untuk atlet atau penghasilan atlet atau apa gitu. Nah itu gimana menurutmu? Maksudnya bisa nggak sih untuk hidup di zaman sekarang ini hanya dengan jadi atlet? Nggak bisa, Pasti. nggak bisa. Bukannya setauku tuh kalau sekarang itu dunia olahraga itu benar-benar disupport. Mungkin di dansa belum kerasa ya itu ya. Oh mungkin karena dansa ya. Mungkin karena kita sendiri kurang umum kan, kurang. Eventnya juga jarang. Eventnya pun banyak swasta yang bikin, bukan negara Oh gitu. iya. Karena kalau yang major, yang apa sih, mayoritas gitu kan, Kayak bulu tangkis itu pasti bonusnya kan gila-gilaan satu kali. Misalnya kita dapat perunggu gitu waktu itu 100 juta, bahkan emas 1 itu M mungkin gitu karena nasional, atau mungkin kayak apa sih namanya, SEA Games. Tapi kalau PON itu
Enggak, PON itu rata-rata ke daerah yang ngasihin. Jadi kalau PON aku perwakilan Jawa Tengah, ya Jawa Tengah yang kasih aku uang nih. Tapi Jawa Tengah ya sesuai budgetnya Jawa Tengah. Cuman aja. gini, kalau semisal itu kan dari lomba resmi. Kalau bulu tangkis itu kan kita nggak bisa dipanggil atau diundang orang atau job di gedung gitu loh. Kayak misal wedding atau ulang tahun Sweet Seventeen itu kalau dansa bisakah? Bisa banget. Pernah Nah, berarti? jadi uangnya tuh malah dapatnya banyak di job wedding itu atau performance gitu daripada di pemerintah. Bener-bener kalau buat hidup nggak bisa karena jujur kalau acara pemerintah berhenti ya kayak sekarang ini berhenti ya otomatis kita nggak digaji. Nggak ada income. Ya? Terus tadi gimana rasanya sepedaan? Seru sih, seru banget. Tapi mungkin kalau lebih pagi lagi lebih seru ya. Jujur Baru ini. terakhir ya mungkin SD ya. SD ya sama. Oke Nadia. Terus tadi masih bahas tentang penghasilan ya. Terus kamu ini kan udah married nih, udah punya anak? Belum pengen. Belum pengen. Kerjaannya apa? Apakah cuma dari Dansaka atau gimana? Jujur dulu terinspirasinya gara-gara aku tahu kalau aku dansa, kalau aku nggak ngajar, kalau nggak aku performance, aku nggak punya, maksudnya nggak punya penghasilan. Berarti itu udah istilahnya kita bisa lihat dari orang tua kan? Iya betul, dari backgroundku kalau bisa aku lihat mereka, dan aku banyak dapat cerita kalau rata-rata atlet yang juara-juara pun pada akhirnya masa tuanya pun dia tetap ya gitu, jatuh miskin aja. lagi gitu, Stuck atau ada ya? yang jadi tukang sapu atau gimana ya. Aku punya ketakutan sendiri itu. Terus akhirnya sekarang Jadi aku berpikir untuk aku pengen, intinya kalau dansa itu kan sama atlet itu kan berarti dapat gajinya kalau performance, kalau lomba aja. Berarti kan hari-harian tuh aku nggak punya uang, maksudnya nggak dapat uang kan. Jadi so aku pikir aku pengen berbisnis lah, entah dulu pertama kalinya online kerja, saya jualan online, ada penghasilan harian. Waktu aku nganggur nggak latihan, nggak lomba gitu. Jadi awalnya aku pengen punya penghasilan harian. Lu pernah ngelamar kerja kah atau gimana? Pengen tahu nih. Pernah ngelamar kerja? Aku pernah jadi tukang cuci rambut di salon. Oh iya? Serius? Nadia Lutfina. Kapan tuh? Dijutin orang. Kapan? 2013, 2014. Itu berarti lulus SMA. Lulus SMA 2013. Kamu tuh memang nggak ada niat kuliah atau memang pengen fokus di dansa atau gimana? Kan dansa kembali lagi nih, dansa tuh kan partneran. Waktu kokoku kan lebih tua dari aku. Waktu dia lulus, dia pengen kuliah luar kota, otomatis nggak bisa karena dia kan harus latihan sama aku. Karena aku masih SMA, dia kalau mau pindah luar kota terus gimana latihannya? Otomatis dia nggak bisa luar kota. Nah waktu aku lulus mau luar kota. Nah ini orang sudah di Semarang, sudah kuliah di Semarang. Terus gimana? Jadi sama-sama nggak bisa. Itu akhirnya aku hari itu mutusin untuk aku berhenti. Aku sempat pernah bilang aku mau berhenti dansa, makanya aku mau fokus sekolah di salon. Oh pernah. Jadi aku dari lulus SMA itu aku ngomong karena nggak bisa kuliah luar kota, aku mau fokus di salon. Oh iya. Tapi kakaknya kuliah? Kuliah. Aku yang nggak kuliah. SMA? SMA kelas 3 lulus tuh. Siapa tahu kasihkan ngeramasin rambut. Nah terus perjalanannya gimana? Di salon itu setelah apa sih? Capster. Iya. Capster ya? Itu berapa lama? Mungkin lebih rendah dari capster. Capster kan apa ya? Ada bisa potong kan? Aku enggak, aku cuci, bener-bener nyuci rambutnya orang. Nyuci mijetin orang gitu. Berapa lama? Setahun. Keren. Terus setelah itu berarti itu masih sama itu kan? Masih sama apa? Latihan kan? Enggak. Dansanya sempat off berarti? Sempat off. Oh, berarti karena kamu sempat aku off pindah ke total? Medan. Oh, sempat di Medan. Ya ketika kerja itu di Medan? Iya. Karena sana kan standar salon lebih tinggi kan. Jadi aku pengen dapat ilmunya lebih tinggi. Jadi aku belajar tapi kerjanya aku karena Sekali belum ya? jadi setelah kerja habis itu belajarnya nanti, tapi belum boleh terjun, belum boleh. Merantau di Medan. Terus balik ke Semarang Karena 2014. 2014 atau 15-an lah. Karena? Karena nggak punya uang. Kembali ke mama. Serius? Punya uang, ditawarin mau ikut PON lagi gak gitu. Jadi karena aku udah ikut dansa, terus sana hidupnya lebih susah, terus nggak ada apa ya,
sempet lah ada kayak masalah juga, akhirnya ditanyain sama orang tua kayak mau nggak balik dansa lagi, pon lagi, terus mau. Jadi kalau kalian lihat di Instagramnya Nadia atau kesehariannya mungkin kelihatan ya kayak glamor gitu kan. Wah, apa sih sosialita, tapi ternyata dia pernah di titik rendah Iya, hidupnya pasti. ya. Jadi ya roda itu berputar. Iya. Terus waktu itu ngerintis dari awal lagi, latihan dari awal lagi atau gimana? Nah, Enggak, mungkin karena waktu itu juga udah 10 tahunan ada ya, jadi nggak ngulang dari titik awal lagi sih enggak. Orang kita nyiapin buat 2016 kan, berarti 2014 atau 15 tuh aku pulang, 2016 aku pon kan, berarti pon di Bandung itu ya masih dapat juara sih, dapat juara 2 dari dua. mantap. Sebenarnya mau minta apa praktekin di sini sih, tapi masa dansanya sama pohon. Nggak bisa. Terus sekarang kesibukan apa nih? Karena ini kan COVID nih. Otomatis kan dansa berhenti total, Mhm. performance juga berhenti, lomba juga berhenti. Mm. Ya sama sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, karena jujur dari PON, jadi 2016 ini kan aku menang nih, dapat uang. Mm. Uangnya itu aku investasiin ke bisnis. Bisnisnya apa tuh? Waktu Waktu itu? itu bisnisnya Thai tea di Mall Semarang sini. Thai tea. 2017-16. 2017. Nah, kalau menang atlet dansa menang 2 ya, juara 2 sekelas PON itu dapatnya berapa nanti? Sebenarnya mau dansa, mau lari, mau berenang sama, mau juara 2, juara 1, juara 3 sama, karena ini kan pemerintah yang bikin. Oh. Jadi pemerintah udah kasih tahu kalau juara 1 dapat segini, juara 2 dapat segini, juara 3 segini. Mau cabang apapun sebenarnya sama. Sama. Oh. Nah, juara 1-nya dapat 200, juara 2-nya dapat 75. 75. Ya Belum kalau patung pajak ya. kalau Thai tea bisa dapat 3 stand lah ya, lebih ya. Waktu itu aku franchise 35. Waktu itu 35. 2017 35 Tapi kan lumayan. 75 bagi 2 aku sama Koko. Oh iya ding, iya karena Iya kan? pasangan ya. Kan berpasangan kan. Ah. Terus kalau sekarang gimana nih? Jadi aku lihat Instagramnya Nadia itu dia lagi asik jadi bakul sayur kalau aku boleh bilang, bener kan? Jadi bakul sayur ya biar Nadia sendiri deh yang cerita gimana ceritanya. Jadi tadi kan Thai tea kan. Ah, Udah berhasil, udah oke, tapi apa ya? Udah sempet kan udah balik modal, udah buka di bandara juga kan, Bandara Semarang. jadi sempat buka cabang kesekian Ya, gitu. sampai berkali-kali. Pada akhirnya di titik kan sempet down juga karena ada ketipu lagi sama orang atau gimana. Jadi down, bener-bener gak punya uang. Akhirnya yaudah stop dulu, bener-bener kita keluar dari mall, keluar dari bandara, kita bener-bener stop dulu. Akhirnya ya nganggur lagi, nggak punya kerjaan. Akhirnya kembali lagi ke dansa, jadi ngambil uang lagi di dansa, ngambil uang dansa lagi. Akhirnya bisa ya buka ini, tapi buka sayur juga bantuan dari suami juga sih, soalnya mahal juga. Demel. Sekarang bukanya di mana? Nat? Di Mall Baru Semarang, Tentrem. Tentrem ya, dipromosiin dong namanya apa, terus jualannya apa. Bakul sayur cantiknya kayak gini loh. Namanya jadi jualan salad, itu salad bite di Tentrem Mall Semarang. Bukanya jam 10 pagi sampai jam 9 malam. 10 pagi sampai 9 malam. Jadi ini kan masa-masa corona ini kalian Orang harus pengen hidup hidup sehat. lebih sehat ya kan. Jadi perbanyak sayur, serat, kurangin mungkin goreng-gorengan Yeah. gitu. Nah, makanya kamu ngelihat potensi di sini gitu ya. Dan karena dulu kan minuman kan, jualannya kan Thai tea minuman, udah terlalu banjir gitu, banyak orang yang jual minuman. Dan kelihatan kalau semisal yang jual itu mempresentasikan dari jadi pemilik ya mempresentasikan dari barang yang dijual. Nah, kalau orangnya yang punya kelihatan sehat, kelihatan langsing gini kan berarti kan yang dijual top. Kok harusnya ngejual gitu ya. Oke Nat, sebelum kita ending penutup, ada nggak pesan buat teman-teman semua mungkin penonton yang pengen jadi atlet apapun itu? Menurut aku sendiri secara pribadi, kalau mau jadi atlet tuh nggak boleh fokusnya ke uang. Jadi dulu waktu aku kecil sampai merintis ya udah besar, sampai juara 1 di Indonesia, sampai terus itu fokusnya ya nggak pernah cari uang, fokusnya ya kita cari prestasi. Dan pasti akan berkorban banyak uang, waktu, pacar. Aku dulu sering putus pacar karena jarak juga, ketemu sama pacarnya juga susah karena latihan. Pokoknya
nggak boleh fokusnya ke uang. Tapi begitu fokusnya sudah ke uang, itu tuh pasti kita bukan lagi prestasi. Nah tapi juga jangan lupa begitu jadi atlet terus kita bukan berarti terus nggak boleh kayak nggak punya uang, nanti masa depannya kayak gimana. Jadi harus seimbang, di awal tuh mau kita kejar prestasi dulu, atau baru habis prestasi kita udah punya nama. Kita dari aku sendiri, begitu aku punya nama, orang lebih kenal aku, oh Nadia tuh orang dansa nih. Dari situ aku bisa buka bisnis, orang lebih kenal, oh Nadia dansa ini buka bisnis ini gitu. Jadi tuh kena labelnya juga. Berarti gitu. self branding ya. Iya, jadi ke self brandingnya. Tapi kan bangunnya lama ya, 17 tahun sekarang sudah kan. Jadi ya kalau mau jadi atlet boleh, cuman fokusnya jangan cari uang itu. Oke, jadi ini pesan dari Nadia buat teman-teman semua, kalau mau jadi atlet harus fokus, jangan mengejar uang tapi kejarlah prestasi. Iya. Karena kamu pasti bakal berkorban banyak banget. Jangankan jadi atlet, buat lari maraton kejar waktu di bawah 4 jam itu persiapannya 5 bulan. Dan itu di bawah 4 jam tuh cuman self pride, cuman kepuasan tersendiri, nggak dapat uang. Apalagi kalau kamu pengen berprestasi di dunia atlet. Oke teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan dan saran mau tanya ke Nadia seputar atlet, seputar entrepreneur, apapun itu bisa tulis di kolom komentar atau kamu bisa DM Nadia di Instagramnya. Boleh Nat? boleh banget. Jangan lupa subscribe juga channel Nadia dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Nggak masalah lah. Ini rekaman pakai apa sih? Voice memo. Seperti ini. Nanti biar noise-nya hilang.